Selamat datang kembali di video perkuliahan geodesi. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai spatial join. Apa itu spatial join dengan menggunakan tools ArcGIS Online. Apa itu spatial join akan saya jelaskan lebih dahulu dengan singkat. Spatial join itu merupakan sebuah tools sama seperti pada saat Anda melakukan join, atribut join sebelumnya. Yang berbeda adalah di sini atribut dijoinkan berdasarkan relasi spasial. Nah, relasi spasial dari apa? Yang pertama itu ada target feature atau tabel target yang akan dimasukkan data-data dari join feature. Kemudian hasil dari join itu akan disimpan ke dalam sebuah kelas baru atau feature baru, atau Anda bisa bilang shapefile baru kalau Anda menggunakan SHP, Anda simpan dalam SHP. Jadi itu adalah secara sederhana penjelasan mengenai spatial join. Tool spatial join dapat Anda akses dari tab map di sini. Kemudian di dalam map ada tab analisis. Di sini ada summarize data, kemudian Anda lihat di bagian bawah di sini ada join features. Nah, ini adalah tools yang akan kita gunakan untuk melakukan spatial join. Kita akan lihat dulu. Di dalam join features ini sebenarnya Anda bisa melakukan join atribut dan join berdasarkan spasial. Anda lihat di sini tipe join yang ingin Anda lakukan apa sebenarnya. Kalau yang di bagian bawah ini sama seperti yang kita lakukan kemarin dengan menggunakan primary key atau field yang match dengan layer antara kedua layer yang ingin di-join. Atau di atas kali ini kita akan menggunakan spatial join relationship-nya. Nah, saya akan jelaskan sedikit dulu mengenai join features di sini. Yang pertama adalah target layer. Target layer di sini adalah layer di mana Anda menginginkan atribut-atribut dari layer tersebut ditambahkan data dari yang kedua di sini, join layer. Jadi data dari join layer itu akan ditambahkan ke dalam target layer. Nah, jadi misalnya dari gambar di sini, target layer ini adalah sebuah poligon, kemudian join layernya adalah point. Nah, data dari point akan ditambahkan ke dalam data dari target layer. Nah, di tools kita hasil dari join tidak akan disimpan ke dalam si target layer, tapi akan dibuatkan sebuah layer baru dengan nama nanti Anda bisa tentukan sendiri di sini. Selanjutnya adalah relasi di dalam spatial join. Kita masih belum bisa memilih pengaturan di sini karena kita belum menambahkan target dan join layer. Cuma kita bisa lihat di depan relasi di sini ada beberapa macam seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan di minggu yang lalu, cuma saya akan jelaskan kembali. Yang pertama di sini adalah misalnya adalah intersect. Intersect itu artinya target layer dan join layer itu saling berpotongan. Jadi bila target layer dan join layer berpotongan, maka ini sudah masuk ke dalam join. Kemudian ada yang paling pertama sendiri itu adalah identical. Identical itu sama persis. Kemudian ada within distance, dalam jarak tertentu. Jadi Anda bisa melakukan join. Data yang ada di sini akan ditambahkan ke dalam data yang ada di target layernya apabila berada dalam jarak tertentu. Atau kemudian juga misalnya completely within. Completely within, data yang ada di join layer yang berwarna biru tua di sini akan ditambahkan ke dalam target layer bila akan dijoinkan bila
dia benar-benar berada di dalam si join layer ini, dalam feature di join layer di sini. Tadi sudah identical sama, kemudian ada juga closest, yaitu yang terdekat. Join operation di dalam tools di sini terdapat dua jenis operasi join, yaitu join one to one dan join one to many. Join one to one itu akan menjoinkan single feature dari target feature dan join feature secara satu persatu. Nah, misalnya terdapat lebih dari satu record yang ada di dalam join feature, maka nilai yang akan disimpan itu secara default adalah first record. Tapi Anda juga bisa menambahkan statistik, misalnya statistik jumlah penduduk. Anda bisa tambahkan add statistik di sini berdasarkan record yang mana yang akan dijoinkan. Kemudian yang kedua ada join one to many. Di dalam join one to many, hasilnya nanti adalah duplikasi dari target layer di sini. Jadi misalnya di dalam join layer terdapat tiga buah record yang bisa dijoinkan ke dalam satu target layer di sini, maka dia akan menduplikasi target tersebut. Misalnya ada satu titik, maka hasil dari joinnya akan muncul, kalau misalnya 2 gitu ya, akan muncul 2 buah titik di sini. Sebelum kita melakukan join, ada beberapa tahapan dulu yang penting untuk dilakukan agar bisa memahami. Kalau di sini saya contohkan tahap pertama kita akan melakukan eksplorasi dan persiapan data. Kemudian step kedua kita akan menentukan masalah case study kita sebagai bagian dari praktikum. Kemudian step yang ketiga baru melakukan join itu sendiri. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan eksplorasi data. Yang pertama kita harus menambahkan data dulu ke dalam map kita di sini. Anda bisa dari tab Add, kemudian Search for Layer. Yang pertama muncul di sini adalah My Content. My Content ini adalah data yang Anda miliki sendiri. Nah, kita akan menggunakan data yang sudah saya share di grup. Anda bisa klik di My Group di sana. Kemudian ada di sini data Salatiga WFL 1. Anda bisa tambahkan saja semua dengan menggunakan tombol Add plus di sini ya. Kita tambahkan. Setelah semua data muncul, kita bisa lihat di tab detail, ini ada peta-peta yang sudah saya upload untuk wilayah Salatiga dan sekitarnya. Jadi di sini ada peta administrasi Salatiga untuk wilayah desa atau kelurahan. Kemudian ada tempat penitipan anak. Kemudian kelompok belajar, playgroup, TK, SD, dan seterusnya. Sampai ke atas ada tempat ibadah, rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas, kantor polisi, kantor pemerintahan gitu ya. Nah, tipe data di sini, semua ini adalah dalam bentuk poin, kemudian yang berbentuk poligon hanya yang wilayah administrasi peta. Nah, jadi misalnya ini saya turn off dulu semua, saya off-kan semua, kemudian saya hanya sisakan SMA, SLB, SMP, SD, TK gitu ya, dan playgroup. Kemudian tempat penitipan anak. Jadi yang hanya ada yang wilayah pendidikan dan wilayah administrasi. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, titik-titik di peta itu tidak hanya berada di wilayah Salatiga saja, tapi ada juga di wilayah Kabupaten Semarang begitu ya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan proses persiapan data. Nah, di video kali ini saya hanya akan contohkan satu, yaitu wilayah SMA saja. Saya hanya gunakan contoh SMA, jadi di sini ada beberapa SMA.
untuk di wilayah Salatiga dan sekitarnya. Nah, tapi juga saya akan membutuhkan satu titik yang lain. Di sini misalnya rumah sakit. Jadi ada SMA dan rumah sakit. Jadi saya akan menggunakan 3 layer ini. Nah, untuk melakukan persiapan, saya bisa melakukan clipping atau memotong data. Kita akan melakukan clip data dari tab Analysis, kemudian Manage Data. Di sini ada Extract Data. Kita akan menggunakan Extract Data. Extract Data itu fungsinya adalah melakukan ekstraksi data. Jadi Anda bisa menyimpan data, cuma dia memiliki kemampuan untuk clip features juga. Bisa Anda select, bisa Anda clip. Nah, kita akan memotong yang pertama dulu di sini data SMA. Saya pilih SMA, kemudian study area atau wilayah yang ingin saya potong, jadi wilayah administrasi Salatiga di sini, maka saya pilih study areanya adalah wilayah administrasi Desa Salatiga. Kemudian output datanya Anda bisa simpan ke dalam beberapa jenis. Nah, untuk mudah saya simpan dalam format CSV saja. Kemudian untuk output file name-nya saya akan simpan dengan nama clip SMA. Tidak usah pakai garis bawah, tidak apa-apa. Clip SMA. Untuk map extends, processing-nya akan saya off-kan, karena kalau di off-kan dia akan menggunakan extend peta di sini. Nah, kemudian Anda bisa lihat kredit. Jadi untuk melakukan analisis ini, sebenarnya saya menggunakan berapa kredit. Anda bisa klik. Di sini ada total 35 record, credit required adalah 0,035. Jadi cukup kecil. Run analysis. Data is being extracted and will be available in my content. Jadi kalau Anda mau melihat datanya di mana, Anda bisa lihat di tab My Content. Saya kembali ke sini di konten. Ini adalah konten saya di tab konten, sebelumnya masih kosong. Kalau misalnya saya klik di sana atau saya refresh, di sini sudah ada data klip SMA. Data klip SMA di sini formatnya adalah CSV, jadi Anda tidak bisa tambahkan ke dalam map Anda, karena untuk bisa ditambahkan ke dalam map Anda perlu merubahnya ke dalam hosted feature layer ini atau dipublish begitu ya ke dalam web, tapi Anda bisa download dia untuk dimanfaatkan di aplikasi yang lain. Nah, untuk bisa mempublishnya, Anda klik saja di clip SMA, kemudian klik tombol publish di sini. Oke, saya beri saja nama sama clip SMA, kemudian pengaturan yang lain dibiarkan saja, kita langsung publish. Setelah dipublish, maka akan muncul pilihan open in map viewer, atau kalau misalnya saya lihat di konten di sini. Nah, di sini ada tipenya adalah future layer hosted gitu ya. Jadi Anda sudah bisa menambahkan data tadi ke dalam map Anda di ArcGIS Online. Oke, yang kedua, saya masih mau melakukan analisis data yang kedua, tapi saya lihat saja rumah sakit. Kita bisa lihat rumah sakit datanya semua ada di dalam Salatiga, jadi saya tidak perlu melakukan clip data gitu. Jadi itu contoh persiapan data untuk bekerja dengan menggunakan wilayah studi area, wilayah administrasi Salatiga. Untuk melakukan join, seperti tadi, Anda bisa klik di tab Analysis,
summarize data, join features. Untuk target layer kita, berdasarkan kasus, kita ingin menambahkan data di kelurahan, di tabel kelurahan ke dalam tabel SMA di sini. Oleh karena itu, klip SMA menjadi target layer kita. Dan data kelurahan itu menjadi join layer. Tipe joinnya sendiri, kita tadi tidak bisa menggunakan join by attribute karena tidak ada atribut data yang bisa dipakai sebagai key-nya, tapi kita akan menggunakan join spasial di sini. Nah, special relationship-nya yang bisa dipakai secara otomatis, sistem akan menentukan relationship apa yang bisa dilakukan berdasarkan target layer dan join layer-nya. Jadi di sini target layer kita adalah point, join layer kita adalah polygon. Dan hanya ada 3 kemungkinan yang muncul, yaitu intersect, completely within, dan within distance. Nah, karena wilayah SMA itu hanya berada di dalam satu wilayah kelurahan saja, maka kita bisa gunakan completely within di sini sebagai tipe join spasialnya, relationships-nya. Kemudian join operation ada join one-to-one dan one-to-many. Saya akan bahas dulu sedikit di sini. Secara logika tadi, satu sekolah, misalnya di sini adalah SMA Kristen Satyawacana, dia pasti hanya akan berada di satu buah kelurahan. Jadi dia sekolah ini secara logika dia tidak akan berada di 2 kelurahan, walaupun mungkin misalnya dalam prakteknya dia berpotongan gitu ya. Tapi titiknya sendiri sebenarnya dia hanya alamatnya itu hanya ada di satu kelurahan. Anda tidak akan menemukan sebuah sekolah itu alamatnya di 2 buah kelurahan. Oleh karena itu, kita bisa langsung memastikan bahwa kita menggunakan join one-to-one karena hanya satu record di SMA itu pasti hanya matching dengan satu buah record di kelurahan. Nah, data apa yang ingin kita simpan, Anda bisa menggunakan statistik di sini dan menentukan satu persatu, misalnya add statistik, field-nya dari kelurahan itu ada field jumlah penduduk. Nah, Anda bisa tambahkan statistiknya misalnya summarize gitu. Nah, Anda bisa tambahkan statistik satu persatu. Cuma kita tidak ingin melakukan ini. Kita ingin menambahkan, saya bisa hapus yang tadi, menambahkan semua data yang ada di dalam kelurahan ke dalam SMA dengan menggunakan keep all target features. Jadi Anda aktifkan keep all target features di sini. Nama dari layer hasil akan saya rename saja di sini. Nama hasilnya adalah join kelurahan to clip SMA begitu ya. Simpannya di lokasi Anda. Kemudian di sini ada current extend, di off kan supaya dia bisa memproses keseluruhan data. Anda bisa cek kredit yang Anda gunakan untuk analisis di sini ada berapa kredit. Ada 52 data, credit required 0,052. Kalau sudah siap semua, Anda run analisis. Oke, sorry. Di sini masih ada field tadi aktifnya, saya aktifkan, kembalikan lagi ke define which record is kept, gitu ya. Nah, di sini keep all target features. Saya jalankan lagi run analysis. Selama analisisnya running, dia akan memunculkan logo loading di sini, mungkin membutuhkan beberapa waktu, biasanya tidak terlalu lama. Nanti kalau sudah selesai, dia akan muncul. Pada saat proses join sudah selesai, di sini hasilnya akan muncul. Kita bisa lihat hasil joinnya dari show table di bawah. Nah, Anda bisa perhatikan di sini bahwa
data kita, data SMA, dia sudah tidak hanya terdiri dari nama sekolah dan alamat jalan, tapi kita sudah bisa munculkan di sini kode desa, Jawa, kemudian nama provinsi, nama kabupaten, nama kecamatan, dan nama kelurahannya, sampai jumlah penduduk dan seterusnya. Jadi hasil dari join seperti ini ya, dan dia tersimpan di dalam file yang baru. Hasil join Anda juga akan tersimpan di dalam konten Anda. Jadi ini tadi lokasi konten Anda kalau misalnya saya refresh. Nah, ini sudah ada hasil join Anda. Kalau misalnya Anda mau hapus, Anda bisa klik kemudian Anda delete. Cuma kita tidak akan hapus sekarang. Sekarang kita akan melanjutkan ke contoh yang kedua. Misalnya saya ingin melakukan join antara klip SMA di sini dengan rumah sakit. Di contoh kasus kita yang kedua, misalnya di sini saya ingin mencari sekolah mana saja. Saya ingin menjoinkan sekolah mana saja, atau begini kalimatnya. Sebuah rumah sakit, misalnya di sini Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga, dia di dalam jarak tertentu dia ada sekolah apa saja yang masuk ke dalam wilayahnya si rumah sakit tersebut. Nah, ini contoh sederhana saja, walaupun nanti di semester depan kita akan lakukan secara lebih kompleks, secara lebih detail di dalam spatial analis. Jadi di sini misalnya saya coba ukur dulu ya. Kita bisa menggunakan pengukuran di sini. Kita ukur distance dalam kilometer. Jadi dari rumah sakit, misalnya ke sekolah yang di sini, ini adalah 0,41 km. Jadi misalnya di dalam sebuah rumah sakit, saya akan mencari kira-kira sekolah mana saja, menjoinkan dengan sekolah mana saja yang berjarak 500 meter dari rumah sakit tersebut. Kita akan melakukan analisis join lagi. Nah, kali ini yang menjadi target layernya adalah rumah sakit, karena saya ingin menambahkan data-data SMA mana saja yang berada di wilayah sebuah rumah sakit begitu ya. Kemudian join layernya adalah join kelurahan to klip SMA tadi. Jadi hasil joinnya, hasil join tadi masih bisa Anda pakai lagi, atau Anda bisa pakai klip SMA saja. Tapi kalau misalnya Anda ingin datanya lengkap dengan kelurahannya, Anda bisa masukkan join kelurahan to klip SMA. Spatial relation di sini. Untuk spatial relation, karena dua layer kita, baik itu target maupun join layer, itu adalah sama-sama poin, maka di sini muncul 5 pilihan. Jadi ada identical to, kalau misalnya titiknya benar-benar berada di posisi yang sama, atau intersect, berpotongan. Sebenarnya kalau titik pasti sama ya. Jadi identical to dan intersect pada tipe data point itu sama. Kemudian completely contains itu juga sama, karena titik itu pada dasarnya hanya satu titik, atau kalau dalam gambar itu ya hanya 1 pixel begitu ya. Kemudian di sini ada completely within. Sebenarnya ini sama, bisa dipakai semua. Kalau dia titiknya benar-benar berada di koordinat yang sama persis. Nah, cuma di sini kita akan menggunakan within a distance of. Jadi kita akan menjoinkan sekolah-sekolah dengan jarak tadi adalah 500 meter atau 0,5 km. Kita pakai meter saja. Saya klik meter, isikan 500 di sana. Joinnya, kalau yang di contoh yang pertama tadi pasti hanya memiliki satu buah record yang sesuai. Kalau di sini satu rumah sakit bisa dijoinkan dengan beberapa
sekolah begitu ya. Jadi kalau dalam range tadi ada sekolah di sini, ada sekolah di sini, itu masuk dalam range 500 meter. Oleh karena itu kita akan menggunakan join one to many. Karena kalau kita hanya menggunakan join one to one, dia akan mencari record pertama yang ketemu. Nah, kita akan munculkan join one to many. Kemudian sama ini keep all target features, jadi semua value-nya akan dikirim ke layer rumah sakit. Namanya saya biarkan apa adanya, kemudian map extend seperti biasa di off-kan. Sekali lagi kalau misalnya Anda ingin melihat berapa kredit, walaupun ini nilainya pasti kecil, 0,045 gitu ya, karena jumlah data kita cukup kecil. Sudah kita jalankan analisis, sama seperti tadi kita harus menunggu beberapa saat sampai analisis ini selesai dilakukan. Pada saat join sudah selesai, Anda bisa lihat hasilnya muncul di atas. Baik, saya di sini titik antara hasil join dan titik rumah sakit itu sebenarnya sama. Nah, karena tadi kita memasukkan data SMA ke data rumah sakit begitu ya, jadi hasilnya muncul. Cuma kita lihat dulu perbedaan di sini. Kalau di bawah, pada saat saya buka tabelnya, dia datanya hanya koordinat, kemudian nama rumah sakitnya, kemudian nomor telepon, dan seterusnya gitu ya. Nah, kita akan lihat hasil dari join kita. Munculkan tabelnya. Nah, di sini datanya harusnya sudah masuk beserta dengan data sekolah. Dan karena tadi kita menggunakan data join, hasil join yang pertama, maka di sini juga sudah ada nama provinsi dan seterusnya. Oke. Untuk melihat hasil one to many tadi, untuk mencontohkan, saya off-kan dulu wilayah Salatiganya di sini, kemudian saya off-kan dulu untuk join feature Salatiga rumah sakit. Kemudian saya bisa pilih salah satu record. Saya aktifkan dulu tabelnya. Pilih salah satu record di sini, misalnya rumah sakit umum emergency room ini ya. Nah, pada saat saya pilih, yang di highlight di bawah hanya ada satu buah. Jadi ada selected satu dari 16 features yang ada. Nah, ini berarti hanya ada satu titik di situ. Nah, sekarang kita akan lihat di hasil join kita, di lokasi yang sama, munculkan tabelnya. Kalau Anda lihat, jumlah features-nya ada 28. Walaupun sama rumah sakit ya, jumlahnya sudah ada 28 titik. Nah, kalau saya klik di sini, ada 1 dari 5. Selected itu ada 5. Nah, ini terjadi perulangan. Jadi rumah sakit umum daerah terjadi pengulangan untuk sekolah-sekolah di sini. Jadi Anda bisa tahu misalnya di rumah sakit umum daerah itu yang berjarak 500 itu ada SMA di Ponorogo, ada SMA Kristen 1, kemudian ada SMA Kristen Business Management, ada SMA 3 gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan join one to many. Kemudian terakhir di sini kita akan coba misalnya menyimpan data kita ini, hasil join yang terakhir di sini ke dalam save file supaya kita bisa buka di aplikasi yang lain di dalam komputer. Anda bisa dari konten, Anda bisa refresh konten Anda kalau misalnya datanya belum ada. Nah, tidak seperti hasil edit data kita tadi yang pertama, ada pilihan download langsung di sini. Untuk future layer, Anda harus masuk ke dalam detailsnya. Kemudian di sini ada pilihan
ekspor data. Jadi Anda bisa ekspor data ke dalam tipe file yang lain. Nah, walaupun kalau misalnya Anda sudah punya ArcMap atau ArcGIS Pro terinstall di komputer Anda bisa langsung buka dari sini ya. Nah, tapi Anda bisa gunakan ekspor data. Misalnya di sini saya ingin ekspor ke dalam shapefile, maka ekspor data, ekspor shapefile. Jadi namanya saya biarkan sama saja, kemudian tag-nya adalah misalnya saya tambahkan join feature seperti itu, kemudian ekspor, save in folder, simpan dia di dalam folder Anda saja. Nah, setelah hasil ekspornya selesai, di sini sudah ada muncul tombol download. Jadi Anda bisa download file Anda ini. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau misalnya Anda lihat lagi, klik di konten, di sini formatnya adalah shapefile. Format shapefile Anda tidak bisa tambahkan dia ke dalam map di sini langsung ya, tapi Anda harus rubah lagi misalnya ke dalam feature. Tapi karena ini file yang sama ya, Anda bisa buka langsung dari file feature layer di sini. Anda bisa download. Nah, di sini sudah ada join feature. Baik. Ini dalam bentuk shapefile.